Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas lagi latihan soal fisika kelas 12 tentang listrik statis ya. Nah, soal pertama, perhatikan gambar di samping. Diketahui Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10 mikrocoulomb dan konstanta K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Maka nilai dan arah kuat medan listrik di titik P adalah titik-titik. Oke. Nah, di sini diketahui Q1 Q2 itu 10 mikrocoulomb ya, positif berarti ya. Positif. Nah, ini muatannya positif. Nah, titik P. Nah, arah arah medan listrik terhadap muatan sumber, yaitu muatan positifnya, yaitu selalu menjauhi muatannya. Jadi arah medan magnet di titik P akibat muatan 1 ya, akibat muatan 1 itu adalah menjauhi muatannya atau ke arah kanan. Ini kita sebut E1. Kemudian akibat muatan 2 juga menjauhi karena muatan 2 muatannya positif juga ya. Maka ini arahnya juga ke kanan. Ini E2. Muatan listrik di titik P akibat muatan 2. Nah, kita cari dulu satu-satu. Kita cari dulu E1-nya. E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 besar muatan 1. Nah, di sini dibilang Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10 mikrocoulomb ya. Berarti Q1-nya 10 mikrocoulomb, 10 kali 10 pangkat 6 coulomb ya, jadikan coulomb. Jadi ini sama dengan 10 kali 10 pangkat 6 coulomb per R1 kuadrat, jarak titik P ke muatan 1. Nah, di sini jarak antar muatan kan 2 cm nih. 2 cm. Ini 2 cm, kemudian ini 1 cm. Ini 1 cm berarti ini 2 cm. Ini 1 cm berapa? Berarti kan 3 cm ya. 2 tambah 1 3 cm. 3 cm. Berarti jadikan meter, 3 kali 10 pangkat min 2 meter di kuadrat. Seperti itu. Sama dengan 90 kali 10 pangkat 3 ya, per 9 kali 10 pangkat min 4. Berarti 10 kali 10 pangkat 7 Newton per coulomb. Nah, ini adalah besar E1. Nah, selanjutnya kita cari E2. E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Q2 sama dengan Q1 10 kali 10 pangkat min 6 coulomb per R2, jarak muatan 2 ke titik P. Ini ya, 1 cm. 1 cm kita jadikan meter, 1 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Jadi sama dengan 90 kali 10 pangkat 3 per 1 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 9 kali 10 pangkat 7. 90 kali 10 pangkat 7 Newton per coulomb. Nah, yang terakhir jawaban final adalah kita jumlahkan ya. Kuat medan listrik di titik P ini kita jumlahkan. E1 plus E2. Kenapa dijumlahkan? Karena arahnya sama-sama ke kanan ya, arahnya searah dia. Kalau misal yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, nah kita anggap yang ke kanan itu positif dan yang ke kiri itu negatif. Berarti kalau misalnya seperti ini keadaannya, buat medan listrik di titik P kita hitung dengan E1, yang ke kanan kita misalkan E1, yang ke kiri kita misalkan E2. Berarti E1 dikurang yang ke kiri ya, E2. Kalau misal berlawanan, kalau searah kita jumlahkan.
E di P sama dengan E1 nya 10 kali 10 pangkat 7 ditambah E2 90 kali 10 pangkat 7. Nah 10 pangkat 7 nya kita keluarkan, 10 tambah 90 kali 10 pangkat 7 berarti 100 kali 10 pangkat 7. Nah ini menjadi 10 pangkat 9 Newton, ya bener, 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Arahnya kemana? Karena dua-duanya searah, berarti arah kanan ya, arah ke kanan atau menjauhi Q2. Nah jadi besar medan listrik dan arah medan listrik di titik P adalah 1 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb menjauhi Q2. Jadi jawabannya C. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. 3 buah muatan listrik Q1, Q2 dan Q3 masing-masing 100 mikrocoulomb menempati titik-titik sudut segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini clue-nya. Dengan panjang sisi 10 cm, berarti segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya sama panjang ya. 10 cm, 10 cm. Seperti gambar di bawah. Jika 1 mikrocoulomb itu 10 pangkat 6 coulomb dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2, besar gaya Coulomb yang dialami muatan Q1. Nah, muatan Q1, muatan yang ini. Nah, diketahui di sini Q-nya sama ya, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 100 mikrocoulomb, berarti 100 kali 10 pangkat min 6 coulomb ya. Nah, untuk menentukan besar gaya coulomb di Q1, kita tentukan dulu arahnya. Q1 ini dia dipengaruhi oleh dua muatan ya, yaitu muatan Q2 dan muatan Q3. Nah, gaya coulomb akibat muatan 2. Nah, ini kan muatannya sama-sama positif nih semua. Ini positif, ini juga positif. Yang ini positif, Q2-nya positif, Q1-nya juga positif. Q1 juga positif, Q3 positif. Nah, ini Q1 terhadap Q2 ini dia akan tolak-menolak ya, karena muatannya sama-sama positif. Ini adalah F12, gaya coulomb pada muatan 1 akibat muatan 2. Nah, selanjutnya pada terhadap Q3 juga sama tolak-menolak, maka arah vektornya ke sana, F13. Nah, resultan gaya coulomb kita gunakan jejar genjang ya. Ini adalah resultan gaya coulombnya. Nah, ini adalah F. Nah, di sini dia membentuk sudut ya, bentuk sudut. Di sini besarnya adalah, nah karena ini segitiga sama sisi, sudut segitiga sama sisi itu adalah 60 derajat ya ketiganya. 60 derajat, 60 derajat. Nah, di sini juga 60 derajat. Kenapa? Karena sudut ini, sudut yang saya arsir ini, dia bertolak belakang. Saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Seperti itu. Nah, maka di sini theta sama dengan 60 derajat. Oke. Nah, selanjutnya kita cari besar masing-masing gayanya. Kita cari dulu F12. K, Q1, Q2 per R12 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 ya, sama semua. 100 kali 10 pangkat min 6 kali 100 kali 10 pangkat min 6 per R12 10 cm, berarti 10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat.
Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 100 kali 10 pangkat min 6 dikali 100 kali 10 pangkat min 6 per 100 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini ada 100, kita coret. Nah, maka ini di atas menjadi tersisa 1. Di 9 kali 1 kali 100 adalah 900 kali 10 pangkat min 9 min 6 min 6 min 3 per 1 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 900 kali 10 pangkat 1 di 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Ini adalah F1 2. Nah, F1 3 sekarang. F1 3 sama dengan K Q1 Q3 per R1 3 kuadrat. Ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 100 kali 10 pangkat min 6 dikali 100 kali 10 pangkat min 6 per 10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, berarti ini menjadi 9 kali 10 pangkat 9 di 100 kali 10 pangkat min 6 dikali 100 kali 10 pangkat min 6 per 100 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini sama ya hasilnya seperti ini ya. Langsung saja deh. Hasil akhirnya sama ya seperti ini. Maka sama nih. Hasil akhirnya 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, untuk daya Coulomb di Q1 kita gunakan resultan vektor F1 sama dengan akar F1 2 kuadrat ditambah F1 3 kuadrat ditambah 2 F1 2 F1 3 cos theta. Plus 2 juga sama 9 kali 10 pangkat 3 kuadrat plus 2 9 kali F1 pangkat 9 kali 10 pangkat 3 9 kali 10 pangkat 3 cos theta nya tadi 60 derajat. Sama dengan akar 9 kali 10 pangkat 3 di kuadrat, hasilnya 81 kali 10 pangkat 6 plus 81 kali 10 pangkat 6 plus 2 kali 9 kali 10 pangkat 3 kali 9 kali 10 pangkat 3 cos 60 itu setengah ya. Ini 2 sama setengah saya coret. F1 sama dengan akar 81 kali 10 pangkat 6 plus 81 kali 10 pangkat 6 ini 8 sama ya, 81 kali 10 pangkat 6. F1 sama dengan akar 243 kali 10 pangkat 6. Kita daftarkan 1 sama dengan
43 kalau disederhanakan hasilnya adalah 9 akar 3 kali 10 pangkat 3. Nah inilah kuat gaya Coulomb pada muatan 1, 9 akar 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Jika muatan positif Q diletakkan di antara A dan B, di manakah muatan positif Q harus diletakkan sehingga gaya Coulomb yang dialaminya sama dengan 0. Di sini di antara dua muatan A dan B ini akan diletakkan sebuah muatan titik, misalnya muatan titik muatan positif Q, muatan positif Q. Muatan positif Q di antara positif Q. Nah, muatan positif Q ini akan mengalami interaksi akibat dua muatan A dan B. Nah, interaksi terhadap muatan A, karena muatan A ini negatif Q, muatannya negatif dan positif Q, maka dia akan saling tarik menarik ya, maka arahnya ke sini. Ini adalah FQA. Terhadap muatan B juga akan saling tarik menarik dia, arahnya ke sana, F, Q, B. Selanjutnya jaraknya. Nah, karena muatan B ini berjarak 9 cm dan kita tidak tahu di mana harus diletakkan muatan Q ini, maka terhadap muatan A kita berikan asumsikan maka jarak muatan positif Q ini terhadap muatan A adalah X ya. Dan terhadap muatan B adalah selisihnya, yaitu 9 kurang X. Karena kita tidak tahu di mana letak di mana daerah yang gaya Coulombnya 0 terhadap muatan Q ini. Nah, kita cari. Nah, syarat agar muatan Q ini tidak mengalami gaya Coulomb adalah muatan QA ini, gaya QA itu harus sama dengan gaya QB. Gaya yang ke kanan harus sama dengan gaya yang ke kiri. Nah, FQA itu adalah QA kali QA per R QA kuadrat sama dengan Q kali QB per R QB kuadrat. Nah, ini K sama Q nya bisa dicoret. K QA per R QA kuadrat sama dengan QB per R QB kuadrat. QA tadi nilainya RAQ X kuadrat sama dengan QB negatif 4, berarti negatifnya nggak ikut, berarti 4Q per 9 kurang X kuadrat. Ini bisa kita coret Q-nya, kita bisa 1 cos per X kuadrat sama dengan 4 per 9 kurang X kuadrat. Nah, kita berikan akar kedua ruas. Untuk menghilangkan kuadratnya kita berikan akar per X sama dengan 2 per 9 kurang X. 2X sama dengan 9 kurang X ya, kalikan silang. 3X sama dengan 9, X sama dengan 3. Nah, X itu adalah jarak muatan 2
kedua jarak muatan positif Q ke A. Nah, di sini X sama dengan 3 cm dari mana? Dari muatan A. Dari A. Kemudian 9 kurang X sama dengan 9 kurang 3 sama dengan 6 cm dari mana? Dari B. Maka yang ada jawabannya di sini adalah 3 cm dari muatan A. Jawabannya D. Lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir. 3 muatan listrik disusun seperti gambar. Agar muatan uji P bebas dari pengaruh gaya elektrostatis muatan Q1 dan Q2, maka nilai X adalah titik. Sama seperti tadi ya. Muatan P ini kita anggap muatan positif ya. Muatan uji ini muatan positif. Nah, terhadap Q1 ini positif dan Q2 ini negatif. Terhadap Q1 dia akan tolak menolak karena sama-sama positif, maka arahnya ke kiri. Fp1. Nah, terhadap Q2 dia akan tarik menarik arahnya ke sana, kanan. Fq2. Kita tentukan jaraknya. Jarak P ke Q, jarak P ke muatan 1 adalah X. Jarak muatan 1 ke muatan 2 adalah 4 cm. Maka jarak titik P ke muatan 2 adalah X plus 4 cm ya. Kita cari dulu syarat agar muatan P ini tidak terpengaruh oleh gaya elektrostatis. Syaratnya adalah gaya yang ke kiri harus sama dengan gaya yang ke kanan. Fp1 sama dengan Fp2 ya. Fp1 sama dengan Fp2. Jarak titik P muatan 1 10. X kuadrat. Q2 40 per ini ya, jaraknya X plus 4 kuadrat. Nah, kita akarkan kedua ruas, berarti ini menjadi akar 10 per X sama dengan akar 40 per 4 plus X. Akar 10 per X sama dengan akar 40 itu adalah 2 akar 10 ya. 2 akar 10 plus 4 plus X per 4 plus X. Akar 10 nya bisa dicoret. 1 per X sama dengan 2 per 4 plus X. 2X kalikan silang 4 plus X, berarti 2X kurang X sama dengan 4, maka X sama dengan 4 cm. 4 cm. X itu adalah jarak muatan 1 ke titik P. Nah, di sini kita dapat nilai X sama dengan 4 cm. Jawabannya A. Oke, sekian video pembahasan latihan soal listrik statis hari ini.
Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.